Sekretaris Kelurahan tewas ditembak gara-gara senggolan kendaraan. Seorang duda tewas membusuk dalam kamar kontrakan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penembakan pengemudi mobil akibat bersenggolan dengan pengendara motor di kawasan Gedong Meneng, Bandar Lampung menjadi sajian utama hari ini. Korban tewas kehabisan darah sementara pelaku tertangkap di sebuah hotel. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sekretaris Lurah Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat, Rizmizar, tewas akibat tembakan orang tak dikenal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Selasa malam. Peluru melukai wajah hingga tembus kepala belakang. Penembakan ini terpicu masalah kecelakaan lalu lintas. Sekretaris Lurah Kuripan Rizmizar bersama istri dan kerabatnya mengendarai mobil Grand Max dari Natar menuju Teluk Betung. Kendaraannya menyenggol sepeda motor Mio BE 2517UF di depan kampus Pasca Sarjana UBL Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Pengendara motor kalap dan menembak Rizmizar. Peluru menembus wajah hingga kepala belakang. Korban seketika tersungkur dan meregang nyawa. Saksi mata melihat pelaku melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor serta perempuan boncengannya. Nyawa Rizmizar tidak tertolong karena mengalami pendarahan hebat. Jenazahnya dievakuasi ke rumah sakit Advent. Dengan anaknya dia nyenggol, jedot gitu. Nyenggol kanan, pas tikungan itu nyenggol ya? kiri, yang bagian saya. Nyenggol sini. Nah, terus dia itu ngotot kan, marah-marah gitu, nyuruh turun. Ya kita orang juga emang dasar mau turun kan, karena mau nyamperin orang itu. Pas turun itu nggak basa-basi, langsung pistol, iya. Udah, jadinya pada situ dia langsung kabur, naik motor orang yang kan macet situ kan. Dia langsung cewek tadi itu langsung pergi aja. Cewek pergi, dia pergi juga? Pergi. Dua-duanya itu? Enggak, yang cewek yang dibonceng dia itu kita orang tangkap, udah dipegang. Tadinya dia mau pergi juga, udah mau lari juga, langsung kita orang ini pegang. Suasana duka mengiringi pemakaman jenazah Rizmizar di Permakaman Kuripan Rabu siang. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno memastikan polisi telah menangkap penembak Rizmizar di hotel kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Petugas masih menyelidiki motif penembakan. Jadi memang kasus tadi malam itu ada sangat terkait dengan kayak semacam senggolan gitu lalu lintas. Kemudian kelihatannya agak emosional. Kalau yang saya dengar sementara ceritanya dia sempat menembakkan perut tapi tidak meletus, tapi kemudian dia menembakkan ke kepala. Nah, kemudian ketika terjadi itu dia melarikan diri, yang ditinggal ada perempuan itu atas nama FM itu kalau nggak salah dengan motornya, yang kemudian mengaku dia naik ojek. Kemudian kita telusuri, saya tidak yakin bahwa ini ojek. Coba agak dipres sedikit perempuannya, ternyata dia mengaku bahwa itu pacarnya. Setelah kita dapat nomor dari teleponnya itu, kita lacak semuanya dan itu tertangkap di satu hotel yang tadi malam kita lakukan penangkapan. Di satu hotel pokoknya di daerah Bandar Lampung sini. Jenis senjata apinya apa itu? Ini rakitan sejenis revolver. Itu. Polresta Bandar Lampung memeriksa penembak Rizmizar serta mengamankan barang bukti senjata api, mobil, dan motor. Pelaku masih berbelit-belit mengungkap kepemilikan senjata api. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Seorang duda dengan profesi supir ditemukan tewas dalam kamar kontrakan di kawasan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Rabu malam. Jenazahnya mulai membusuk setelah meninggal, perkiraan 2 hari. Warga mengetahui korban sebelumnya menderita sakit. Apa sih dong? Seorang duda berusia 54 tahun, Marno, ditemukan terbujur kaku dalam kamar kontrakan Jalan Pulau Sebesi, Kompleks Pasar Tempel Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sopir angkot ini diperkirakan meninggal dunia karena sakit.
Marno mengontrak seorang diri sejak tinggal terpisah dengan keluarganya. Tetangga mengetahui penghuninya tewas setelah tersebar bau tak sedap. Anak LB ya? Anaknya tinggal di mana sama ibu? Anak atau kayak mana? Bapaknya? Awalnya kan saya mau nitip besi itu. Kan biasanya dia pulang kan malam. Nah paling dia malam nanti pikir saya baru ngomong. Pertama saya taruh, emang udah ada bau, tapi nggak saya hiraukan gitu kan. Kedua saya taruh lagi masih. Ketiga, ganggu amat ini pikir saya kan. Ada warga. Kalau ada apa anak ayam kejepit atau tikus mau saya buang. Nggak ada. Saya ngeliat ke pintu. Biasanya kan digembok kalau dia nggak ada di rumah. Nah ternyata kok nggak digembok. Saya panggil langsung saya tekankan. Terakhir ngeliat kapan itu, Pak? Terakhir ngeliat korban itu kapan? Mungkin sekitar 5 hari yang lalu. Memang korbannya sakit Pak. Keluarganya. Jenazah Marno di visum Rumah Sakit Abdul Muluk sebelum pemakaman di kampung halaman Lampung Tengah. Kapolsek Sukarame Kompol Muhammad Riza menduga korban meninggal karena sakit. Pemeriksaan polisi tidak menemukan tanda atau bekas kekerasan. Ditemukan mayat yang berada di rumah kosannya atas nama Bapak Marno. Dugaan sementara itu penyebab kematiannya itu kan? Kita lihat di TKP, meriksa, memang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Menurut keterangan dari warga juga, memang Bapak ini memang mengalami sakit. Diketahui karena sudah membusuk, tercium bau yang tidak sedap. Polisi mendalami kasus kematian Marno dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Para tetangga mengaku tidak melihat korban sekitar 5 hari. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Polda Lampung memusnahkan banyak narkoba, miras, dan senjata api rakitan. Barang terlarang ini merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2017. Polisi juga menyita ikan berformalin serta daging kerbau impor. Polda Lampung memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ganja seberat hampir 1 ton, 9 kg sabu-sabu, serta 2.000 pil ekstasi. Semua jenis narkoba ini dibakar di depan Mapolda Lampung. Operasi kepolisian juga menyita 4.900 botol minuman keras beserta 3.000-an liter tuak. Hasil sitaan lainnya cukup mencengangkan, yaitu ratusan senjata api rakitan. Polisi bahkan menangkap belasan ton ikan berformalin dan daging kerbau impor. Semua barang bukti langsung dimusnahkan. Hari ini kita musnahkan menjelang semuanya hasil kegiatan rutin kepolisian dan operasi kepolisian. Yang pertama yang sangat signifikan adalah narkoba, jenis ganja itu hampir 1 ton, 900 sekian kilo, kemudian sabu-sabu hampir 9 kilogram, kemudian ada ekstasi 2.000 sekian butir. Kemudian juga ada hal lain yang sangat berbahaya adalah terkait dengan makanan. Contoh misalnya daging dari India, kemudian ikan-ikan yang busuk, yang berformalin, kemudian juga ada daging celeng, itu yang kita musnahkan. Memang yang kita tampilkan di sini hanya contoh, tapi sebetulnya sampel. Tapi sebetulnya sudah kita musnahkan dulu karena baunya begitu luar biasa kalau kita simpan terus. Pemusnahan barang bukti narkoba, senpi rakitan, dan bahan pangan berbahaya dihadiri BNNP Lampung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan unsur Forkopimda. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Narapidana Lapas Kota Bumi menyongsong Ramadan dengan memperbanyak agenda keagamaan. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung.
Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, ratusan narapidana Lapas Kotabumi, Lampung Utara menyongsong Ramadan dengan pengajian hingga berkebun dan budidaya ikan. Kegiatan pengajian ini sudah tersusun sebulan penuh. Warga binaan juga siap menjalankan ibadah puasa. Sedikitnya 230 narapidana anak menjadi warga binaan Lapas Kotabumi. Penghuni menyongsong Ramadan dengan rangkaian pengajian, dakwah, dan lomba kegiatan Islami. Semua kegiatan ini tanpa meninggalkan ibadah puasa. Nilainya semua merah. Beberapa bulan sebelum Ramadan, narapidana anak mengembangkan kebun sayur-sayuran serta budidaya ikan. Hasil perkebunan maupun perikanan menjadi menu tambahan warga binaan. Kalapas Kotabumi Darmani menyatakan pengembangan keahlian berkebun hingga pembinaan mental keagamaan menjadi bekal narapidana saat kembali ke masyarakat. Lebih sadar, lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengingatkan keluarganya lagi di rumah sehingga niat-niat yang tidak baik atau mungkin hal-hal yang mungkin membuat mereka menjadi lebih negatif, menjadi terkikis, menjadi berkurang sehingga dalam diri mereka hanya satu, bagaimana di sini bisa lebih baik, bisa cepat keluar, bisa menerima hak-hak mereka untuk mempercepat dalam pulang ke rumah. Narapidana menunggu kesempatan kembali ke masyarakat dengan niat baik. Warga binaan lapas bahkan memperdalam ilmu agama secara sukarela. Kegiatan ini bukan sebatas bulan Ramadan. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Seorang petani Lampung Selatan mengawali keliling Indonesia dengan sepeda ontel. Rute pertama Pulau Sumatera ditargetkan tuntas selama Ramadan. Perjalanan ini membawa pesan generasi muda berperilaku santun serta menjauhi narkoba. Seorang warga Lampung Selatan, Martoyo, berkeliling Indonesia dengan sepeda ontel. Rute pertama Pulau Sumatera baru sampai Kotabumi, Lampung Utara. Pria berusia 50 tahun ini menargetkan tiba di Sabang selama Ramadan. Dari ujung barat Sumatera, berlanjut ujung timur Merauke, melalui Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Martoyo menggagas bersepeda keliling Indonesia sejak 6 tahun lalu. Istri serta 4 anaknya baru merestui perjalanan tahun ini. Perjalanannya tergolong nekat. Apalagi Martoyo hanya berbekal biaya seadanya. Pria parubaya ini membawa pesan moral. Martoyo mengajak generasi muda berperilaku santun serta menjauhi narkoba. Ia berencana menemui presiden sambil mengingatkan pemerintah lebih peduli nasib petani. Ya, selain kepengen tahu keragaman budaya Indonesia, saya mengajak generasi muda untuk bersikap santun terhadap guru, orang tua, dan sesama, serta mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba. Saya kepengen setelah nanti saya selesai melakukan perjalanan dari Sabang sampai Merauke, saya ingin ketemu dengan Bapak Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. Martoyo berharap dukungan masyarakat Lampung. Bersepeda ontel mulai Sumatera hingga seluruh Nusantara bakal menemui banyak tantangan. Apalagi perjalanan ini merupakan pengalaman pertama. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.